Halo, selamat malam. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Christian Mungkar, mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis, konsentrasi manajemen bisnis, semester 4. Kali ini di video kali ini saya akan membuat analisis produk kartu kredit dari 3 bank yang ada di Indonesia. Video ini bertujuan sebagai pemenuhan tugas presentasi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah perbankan. Saya akan langsung mulai saja. Di Indonesia sendiri, sebagai informasi, ada beberapa bank, entah itu bank milik negara, juga ada bank swasta. Tetapi kali ini saya akan lebih fokus kepada 3 bank milik negara, yaitu BNI, BRI, dan juga BCA. Jadi saya memilih 3 bank ini, yaitu BNI, BRI, dan BCA. Oke, saya akan langsung mulai saja untuk analisis produk yang ada di kartu kredit yang diberikan oleh atau yang ditawarkan oleh masing-masing bank itu sendiri. Saya akan mulai dari bank yang pertama, yaitu Bank BNI. Di Bank BNI sendiri itu ada beberapa jenis kartu kredit yang ditawarkan juga dengan keuntungan dan juga penawaran yang cukup banyak. Tapi kartu kredit ini sendiri kenapa bisa dikategorikan seperti ini, itu karena kartu kredit juga memiliki fungsi yang juga berbeda-beda ya teman-teman, sehingga bisa dikategorikan dibikin beberapa jenis. Jadi di BNI sendiri itu mereka, sebentar saya lihat dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di Bank BNI kartu kredit yang mereka tawarkan itu ada 8 dan juga memiliki penawaran yang berbeda-beda tergantung dari jenis kartu kredit dan BNI yang mereka tawarkan. Seperti yang saya bilang tadi, ada 8, tetapi saya akan memilih salah satu dari semuanya. Yang paling bagus tentunya adalah BNI Visa Gold. Jadi BNI Visa Gold ini itu memiliki beberapa kriteria keuntungan di dalamnya atau kegunaan dari BNI Visa Gold ini. Yang pertama adalah gratis iuran tahunan 1 tahun pertama, memiliki akses airport lock bandara di Indonesia, pembayaran tagihan PLN, Telkom, Telkomsel, Matrix, Explore, Friend, Asia, Indovision, First Media, Indosat, Speedy, Air Asia, dan juga melindungi pemegang kartu untuk perlindungan kecelakaan dalam perjalanan sampai dengan 4 miliar rupiah. Wow, dengan transportasi publik. Kemudian ada juga pemegang kartu tidak bertanggung jawab atas semua transaksi kartu yang tidak diizinkan yang terjadi setelah pemegang kartu memberitahukan bank atas kehilangan pencurian kartu kredit. Kemudian ada teletravel atau pemesanan tiket pesawat, pelayanan visa, paspor, pemesanan hotel, dan lain-lain. Kemudian juga ada teletravel atau airplane ticket order, visa, paspor, asisten, hotel, dan reservation. Jadi kartu ini juga bisa dipakai untuk itu ya. Kemudian juga ada teletravel, pemesanan tiket, itu yang tadi. Kemudian ada penghasilan minimum senilai 36 juta penghasilan tahunan kotor, itu untuk penghasilan kotornya. Kemudian yang terakhir yang paling banyak orang cari di kartu kredit itu adalah suku bunga bulanan dari kartu BNI Visa Gold ini. Jadi untuk BNI Visa Gold ini itu suku bulanan efektifnya ini kali ini suku bunga efektif itu nilainya itu 2,25% untuk kartu kredit BNI dengan jenis BNI Visa Gold. Jadi itu kartu kredit yang pertama ya teman-teman. Jadi ada tadi saya juga udah sekalian memberitahukan kekurangannya juga, seperti pembuka kartu tidak bertanggung jawab atas semua transaksi kartu yang tidak diizinkan yang terjadi setelah pemegang kartu memberitahukan bank atas kehilangan pencurian kartunya.
Jadi itu untuk BNI Visa Gold dari Bank BNI sendiri. Sebenarnya ada beberapa, tapi saya pilih masing-masing bank satu agar saya memilih kartu kredit yang terbaik yang menurut saya. Kemudian kita akan lanjut ke bank yang berikutnya. Di bank yang berikutnya ini adalah bank yang biasa digunakan atau biasa dipilih oleh pengusaha-pengusaha untuk kegunaan usahanya. Siapa lagi yang nggak tahu kalau bukan Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI. Kita akan langsung masuk ke Bank BRI. Itu juga sama seperti Bank BNI, juga memiliki beberapa jenis kartu kredit seperti bentar. Ternyata di kartu kredit Bank BNI itu ada 8. Ternyata di kartu kredit Bank BRI itu ternyata jauh lebih sedikit dari kartu kredit yang ditawarkan oleh Bank BNI. Untuk Bank BRI sendiri, kartu kredit yang mereka tawarkan itu hanya ada 6. Kalau yang kartu kredit Bank BNI yang sebelumnya tadi saya jelaskan, itu mereka tawarkan ada 8. Kalau Bank BRI yang ditawarkan itu cuma 6, jadi berkurang 2 ya. Tapi saya akan memilih salah satu yang terbaik aja. Yang terbaik yang ditawarkan oleh kartu kredit Bank BRI yaitu BRI GCB Platinum. Dari namanya aja itu dibilang Platinum, berarti itu lumayan bagus ya kayaknya. Jadi saya akan baca deskripsi keunggulan apa atau kekurangan apa yang ada di kartu kredit BRI GCB Platinum yang ditawarkan oleh Bank BRI ini. Yang pertama adalah 2 kali BRI point transaksi di MCC Travel Airlines, hotel, dan yang lainnya. Kemudian ada 6 dan 12 bulan senilai Rp25.000 luar negeri, 1% per Rp50.000. Kemudian ada 3 kali BRI point transaksi di luar negeri, free X log di Indonesia dan GCB log seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Singapura, dan beberapa negara bagian seperti itu ya. Kemudian ada penghasilan minimum senilai 84 juta penghasilan tahunan kotor. Kalau mau dibandingkan dengan kartu kredit BNI tadi, itu nilainya 36 juta. Jadi kartu kredit Bank BRI ini penghasilan minimumnya itu penghasilan tahunan kotor itu jauh lebih besar ya daripada yang milik BNI yang tadi, yang BNI Visa Gold yang tadi. Jadi kalau BRI GCB Platinum itu penghasilan minimum tahunan kotornya itu lebih besar, yaitu 84 juta rupiah. Kemudian yang terakhir seperti yang BNI itu suku bunga bulanan buat kartu kredit BRI GCB Platinum ini itu dikenakan bunga bulanan efektif juga sama seperti BNI senilai 2,25%. Jadi ternyata suku bunganya itu tetap sama kartu BNI kredit yang terbaik itu BNI Visa Gold sama BRI GCB Platinum, suku bunga bulanan efektif itu sama teman-teman, yaitu 2,25%. So kita akan lanjut ke kartu kredit yang terakhir, yaitu bank yang terakhir, yaitu BCA. Kenapa saya pilih BCA? BCA sangat menarik teman-teman, karena jika kartu kredit BNI tadi yang kartu kredit yang ditawarkan bisa mencapai 8 kartu jenis kredit, kemudian kartu kredit BRI itu ternyata hanya 6 yang ditawarkan. Kartu kredit BCA itu sendiri merupakan kartu kredit yang menurut saya itu cukup banyak. Kenapa? Karena kartu kredit yang mereka tawarkan itu saya udah hitung tadi, juga udah baca-baca, yang mereka tawarkan itu bisa sampai 18. Itu angka yang cukup banyak, 18 kartu jenis produk kartu kredit yang mereka tawarkan dari BCA sendiri. Pasti kebutuhan atau jenis produk dari kartu kredit itu sendiri kenapa bisa banyak, pasti tergantung dari penggunaan kartu kredit itu sendiri. Jadi masing-masing kartu kredit
tidak sama, pasti ada kegunaan fungsi itu masing-masing tersendiri dari kartu ini sendiri, kartu kredit itu. Jadi untuk kartu kredit BCA saya akan memilih karena ada 18, lebih banyak dari dua bank yang sebelumnya yaitu BNI dan BRI. Untuk BCA kan ada 18, saya juga tetap akan memilih salah satu yang terbaik aja dari menurut pandangan saya. Sebenarnya di sini ada BCA Mastercard Platinum juga seperti yang BRI. Tapi saya akan memilih BCA Everyday Card. Jadi ada alasan kenapa saya memilih ini, juga karena direkomendasikan yang paling terbaik dari internet yang saya ketika saya browsing tadi. Dan yang terbaik ternyata dari hasil pencarian dari sekian banyak kartu kredit yang ditawarkan oleh BCA itu sendiri, ada BCA Everyday Card. Jadi BCA Everyday Card ini saya langsung baca aja untuk keunggulannya apa-apa. BCA Everyday Card itu dapatkan cashback hingga 5% untuk pengisian bahan bakar di SPBU. Oke. Jadi ini mungkin lebih mengarah ke penggunaan pengguna atau user yang bertipikal konsumeris atau yang menggunakan kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari. Karena untuk kartu kredit yang sebelumnya untuk BNI dan BRI itu mungkin biasa dipegang oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus atau berkebutuhan dalam hal transaksi besar seperti urusan perusahaan atau urusan-urusan yang memerlukan kegunaan yang lebih dari hanya sekedar kartu kredit berjenis konsumeris seperti ini. Jadi untuk BCA Everyday Card ini seperti yang saya bilang tadi, dapatkan cashback hingga 5% untuk penghasilan bahan bakar di SPBU seperti non-subsidi Shell, Total, Pertamina, dan transaksi di Hypermart, Carrefour, Transmart, Lotte Mart, Giant, dan Hypermart. Jadi biasa untuk digunakan untuk kebutuhan ke consumeris seperti masyarakat biasa aja ya guys. Kemudian ada bebas iuran tahunan pertama bagi pemilik kartu. Reward BCA lebih besar sepanjang tahun. Jadi ini sangat menggiurkan banget. Kemudian ada fasilitas cicilan BCA itu 0,5% per bulan sepanjang tahun. Penghasilan minimum 36 juta penghasilan tahunan kotor. Ini yang menarik teman-teman. Kenapa tadi kartu BNI antara BNI, BRI itu tadi yang lebih besar itu BRI, karena yang saya bilang tadi BRI itu biasanya dikhususkan untuk pengguna-pengguna untuk keperluan seperti usaha seperti itu. Makanya itu penghasilan minimumnya, penghasilan tahunan kotor itu untuk BRI itu jauh lebih besar dibandingkan dengan BNI dan BCA yang kemungkinan hanya menyentuh angka paling tinggi itu 40 juta penghasilan tahunan kotornya untuk penghasilan minimumnya. Kemudian ini yang terakhir yang paling teman-teman tunggu-tunggu itu suku bunga bulan efektifnya itu berapa. Well, sejauh yang saya temukan untuk kartu BNI, BRI, dan BCA itu sendiri dari jenis kartu kredit yang sudah saya paparkan tadi itu sebenarnya suku bunga bulan efektifnya ternyata yang saya temukan itu sama saja, sama-sama 2,25%. Jadi mungkin untuk penghasilan suku bunga teman-teman nggak perlu terlalu memikirkan karena sama aja. Yang perlu dipikirkan itu adalah kegunaan atau keuntungan, kekurangan yang harus teman-teman lihat dan harus pertimbangkan tujuan teman-teman menggunakan kartu kredit itu untuk apa, agar tidak salah memilih pengajuan kartu kredit nanti untuk membuka rekening, sehingga teman-teman bisa lebih efektif dalam menggunakan waktu dan juga menggunakan kartu kredit dari bank apa saja yang teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Well, itu dia tadi presentasi untuk ujian akhir semester dengan topik
analisis produk kartu kredit 3 bank yang ada di Indonesia. Yang saya pilih adalah bank milik negara, seperti kartu kredit dari Bank BNI, kartu kredit dari Bank BRI, dan terakhir adalah kartu kredit dari Bank BCA. Sekian dulu mungkin video dari saya kali ini. Nama saya Christian dari kelas 4 MB3. Saya sampaikan terima kasih untuk menonton video saya. Selamat malam, shalom.